Di kamar kamar mandi. mandi. Oh, berapa lama tuh kok? 4 jam 4 jam? dimatiin lampunya. Waduh, Di situ kayaknya best moment saya ketika akhirnya si papi itu ternyata perhatian. menarik sih kok. Karena sebenarnya kemarin. Halo, kenalin nama aku Angela. Selamat datang di podcast Ruang Temu. Kali ini kita ada di segmen Ruang Bicara, di mana kita bakal membicarakan tentang pola asuh nih. Tapi hari ini kita bakal ngomongin dari sudut pandang orang tuanya. Halo kok, boleh dong kenalin diri dulu, umur berapa, punya anak berapa, profesinya apa? Oke. Halo Jel, perkenalkan nama saya Michael, saya usianya 33 tahun, profesi saya sebagai dosen, sekarang masih punya anaknya satu. Masih satu Jel. Oh, ada niatan nambah kan kok? Kayaknya enggak dulu deh. Oke. Nah kan tadi di podcast ini tuh kita bakal ngomongin pola asuh nih kok ya. Tapi sebelum itu aku mau nanya-nanya dulu dong. Nah ada beberapa pertanyaan yang aku lumayan kepo nih ya. Nah Koko pernah nggak sih punya pengalaman dulu pas kecil berantem besar gitu sama orang tua, tapi masih keinget sampai sekarang gitu? Pernah? Kalau Masih boleh keinget. tahu boleh diceritain ya kok? Oke. Waktu kayaknya SD deh, kelas 3, ya sekitar 10 tahun, 10 atau 11 tahun. Dulu berantem tuh sebenarnya gara-gara biasa sih, kalau saya kadang kalau minta mainan gitu ya, dulu masih senang mainan, nggak dikasih, jadinya saya tuh ngerengek. Oh, oke. Gitu. Karena ngerengek, terus ya itulah biasa ya. Jadi orang tua kesel mungkin ngeliat saya, karena saya kalau ngerengek ya lumayan agak tantrum ya. Oh, agak tantrum Semua juga. dilempar apa segala macam, udah masih kecil gitu. Jadinya orang tua marah, akhirnya saya dikerem Di kamar kamar mandi. Oh, berapa lama tuh kok? 4 jam 4 jam? dimatiin lampunya. Waduh, terus Koko gimana tuh? Jujur Takut kah? takut banget karena saya nggak suka gelap gitu ya. Jadi psikis saya waktu itu kalau boleh jujur ya jadi takut gelap, sampai sekarang juga masih takut gitu ya. Terus karena digelapin, terus kamar mandi dulu tuh sebenarnya agak besar gitu ya. Jadi pas digelapin teh ya keeng kesannya ya. Jadi agak horor. Iya. Ya, dari itu ya nggak dikeluarin. Saya nangis di dalam, jerit-jerit juga nggak dibukain. Tapi dari situ jadi keinget terus sampai sekarang. Gitu. Karena bawa trauma juga sih sejujurnya. Iya. Tapi habis dikurung kayak gitu, orang tua Koko ngelakuin apa sih? Kayak say sorry kah? Atau masih ngambek kah? Atau gimana tuh kok? Karena ya enggak sih. Enggak? Enggak, saya sorry, enggak ini, cuman lain kali awas ya kalau kayak gini lagi. Seingat saya tuh ya, kalau kayak gini lagi dikerem lagi lebih lama, cuman gitu doang. Oh, terus jadinya Koko jadi lebih takut itu nggak? Ya, takut. Jadi lebih takut ya? Oh, Lebih oke, takut oke, dan Kok. akhirnya jadi nggak berani ngelawan juga. Oh, akhirnya habis itu tantrum jadi anak baik gitu ya? Oke. Ini pertanyaan terakhir ya. Kan tadi yang pengalaman yang lumayan buruk lah ya kok ya. Nah, ada nggak sih momen happy yang Koko masih inget nih sampai sekarang? Momen happy sama orang tua gitu kok? Waktu kecil mungkin saya momen happy pernah diajak pergi main. Jadi dulu saya seneng banget ke teater. Oh iya. Gitu ya, ke teater. Sampai sekarang saya masih ingat soalnya si papi tuh paling suka jalan-jalan gitu ya. Kadang saya kan karena trauma masalah masa kecil jadi jarang ikut apa segala macam. Akhirnya waktu itu diajak gitu si papa, yuk main ke teater katanya teh. Situ saya berangkat pergi bareng gitu ya. Cuman berdua sama papi. Oh, gitu bonding time gitu ya. Iya, ya kok ya? benar. Jadi karena si mama nggak mau, dedek juga waktu itu masih nggak tahu sakit kalau nggak salah, masih kecil dak saya. Jadi berdua naik mobil sih, waktu itu naik mobil. Di situ kayaknya best moment saya ketika akhirnya si papi itu ternyata perhatian. Soalnya pas lagi berenang kan kadang lapar gitu ya. Iya. Si papi langsung, mau makan nggak nih, sok langsung dibeliin, pesen aja cing. Oh, oke. Waktu Nah, terus momen itu tuh kok kayak mengubah sesuatu nggak sih? Kalau secara teknis ya ngerubahnya lebih ke ternyata yang tadinya saya stigma saya ke orang tua saya teh jadi si papi kan keras dingin orangnya tuh ya. Jadi ketika di momen itu akhirnya membuat saya jadi lebih terbuka. Oh, oke. Gitu ya. Si papi itu ternyata orangnya dingin, diem gitu, ternyata perhatian juga gitu. Diem-diem peka Iya. sama diem-diem perhatian ya kok ya? Betul, cuman memang karena papi itu orangnya keras, jadi bentuk perhatiannya tuh kayak gitu. Beda ya? Beda, nggak dimanjain, ditanyain apa gitu, cuman kayak ngajak main. Tahu saya stres gitu ya, Ya, waktu keluar SD gitu. ulang tahun keluar.
Terus makan juga yang tadi kan ditawarin, lapar nggak? Udah lama nih, sok pesen. Itu langsung. Tipikal orang tua Asia sih Ya, aku ya. betul. Oke, nah tadi kan udah sharing nih pengalaman Koko nih. Nah sekarang kita bakal masuk ke sesi pertama, yaitu kita bahas tentang mitos dan fakta mengenai pola asuh. Nah kebetulan Koko juga kan sekarang posisinya udah bukan anak, tapi menjadi orang tua ya Kok ya. Pernah dengar lah pasti mitos atau fakta seputar pola asuh ini. Nah oke, boleh ditampilin pola asuh yang pertama. Banyak banget ya kok orang tua yang bekerja atau working parents nih. Nah, tapi katanya orang tua yang bekerja itu nggak bisa membedakan pola asuh yang sama baiknya. Menurut Koko itu mitos atau fakta? Kalau ini sejujurnya pengalaman pribadi fakta. Fakta kok. Betul. Koko salah satu working parents ya. Ya. Boleh diceritain dok? Saya sama istri dua-duanya kerja. Anak ini dititipin ke orang tua gitu ya. Kebetulan mertua saya masih mau gitu ya. Iya. Nah, yang saya rasain karena mungkin si anak ini terbiasa lebih banyak waktunya sama mertua, Oh iya. gitu ya. Jadi dia kalau saya kasih tahu apa segala macam susah nurut. Tidak mendengarkan ya? Nggak dengerin. Oke. Tapi kalau utinya gitu ya, mamihnya, mertua saya utinya ngomong gitu ya, atau omahnya ngomong itu lebih pakem, lebih nurut. Gitu ya. Dikasih tahu sekali udah gitu. Karena sehari-harinya lebih Iya. sering dititipkan Betul. sama mertua gitu kok. Sama mertua. Nah oke nih, kan Koko mengalami hal itu secara pribadi ya kok ya. Nah saya mau nanya nih ya kayak menurut Koko dengan Koko menitipkan anak Koko itu berarti kan anak Koko menerima pola asuh yang berbeda juga ya. Pola asuh dari Koko dan istri dan juga pola asuh dari mertua. Nah menurut Koko itu jadi agak ada masalahnya gitu nggak sih kok? Ada jelas itu Maya. Pertama gini, ini pengalaman pribadi lagi juga ya. Ketika pola asuh dari Uti itu ya, mertua saya itu dia tegas. Iya. Jadi Kimi itu apa-apa suka ya itu ya, jadi lebih nurut gitu ya. Apa-apa suka dikasih tahu apa segala macam. Begitu dipegang sama saya gitu ya. Biasanya kan kalau banyak me time tuh hari Sabtu atau Minggu gitu ya. Sekarang juga saya udah mulai sadar jadi penting banget ini. Anak saya itu jadi lebih banyaknya kalau ke saya sama ini manjain, akhirnya dia nggak peka sama apa yang kita kasih gitu ya. Seolah-olah jadi biasa aja, ini mah ada kebiasaan kita ngasih apa segala macam. Tapi begitu dikasih tahu misalnya Kimi ini nggak boleh apa segala macam, nah si anak ini malah jadi karena beda gitu ya pola asuhnya. Kalau sama Uti dikasih tahu lebih nurut, kalau sama saya jadi nggak nurut. Karena kebiasaan dikasih gitu ya kok ya. Betul. Memanjain, dikasih karena saya mikir aduh saya udah jarang main sama anak gitu ya, jarang ini, akhirnya kita bentuk perhatiannya ngasih biasanya mainan gitu ya. Atau boneka gitu. Pola asuhnya juga jadi lebih banyak ngemanjain. Tapi itu malah jadi bumerang buat kami juga. Makanya kemarin sempat diskusi juga sama istri, sempat ribut juga karena terlalu manjain, akhirnya si anak tuh pinter ngambil hati. Tahu, oh nanti kalau saya nangis gitu ya, nangis ke mami sama papi saya gitu ya, sama istri pasti nanti dikasih. Akhirnya benar. Pinter anak sekarang tuh masih umur 3 tahun tuh, jadi strategi gitu nangis, aduh nggak tegaan dah, saya mah jujur aja saya nggak tegaan, apalagi ke anak perempuan, jadi akhirnya saya ngasih. Akhirnya dari situ saya sadar, oh ternyata gini. Tapi beda sama Utinya, begitu dikelasin apa nurut diem. Karena dia udah tahu strateginya gitu, akhirnya membuat saya sama istri akhirnya mikir, wah ini nggak bisa nih kalau diginiin terus, nanti dia malah mempermainkan akhirnya. Iya. Gitu. Terus akhirnya solusi yang Koko dapat bersama istri itu apa tuh Kok? Oke, jadi kita solusinya adalah kalau misalnya pertama sih ya sebenarnya kalau misalnya nanti mau marah atau apa, kita bakal balik lagi ngikut pola asuhnya Uti yang biasa dilakukan oleh Oke, jadi meniru mertua. pola asuh yang Betul. emang dia patuhi yang biasa, gitu ya. yang dipatuhi. Oke. Terus kalau misalnya secara ya tadi ya yang hadiah atau apa gitu, kita lebih ke punishment and reward sebenarnya. Saya pola asuhnya. Jadi kalau misalnya Kimi misalnya ngelakuin bantuin orang tua apa segala macam, dibiasain dikasih reward. Tapi kalau enggak dia dapat punishment. Itu punishmentnya biasanya ya disesuaikan sama umur gitu ya. Misalnya jadi beli mainan atau misalnya waktu gadgetnya dibatasi betul, gitu ya. Waktu gadget kadang suka nonton, tapi sekarang sih puji Tuhan udah enggak. Bagus. Udah jarang karena sama Uti kan nggak boleh gadget. Nah, kalau sama kita karena kita kan nggak bisa terus gitu ya. Jadi dikasih ya. Kasih. Oke. Cuman karena itu gadget jadi udah dibatasin banget. Gitu.
Katanya kalau anak diberi kebebasan untuk membuat keputusan sendiri oleh orang tuanya, itu akan membantu anak menjadi pribadi yang mandiri. Itu mitos atau fakta kok? Fakta nih. Kenapa fakta tuh Fakta kok? banget. Soalnya gini, saya ini mah pengalaman pribadi saya. Saya tuh selalu kalau dari orang tua saya, ketika saya ngasih keputusan itu istilahnya ngikut keputusan orang tua. Oke. Yang membuat saya akhirnya jadi bergantung. Bergantung ya. Jadi kalau ada apa-apa, nanya dulu pendapat Betul orang tua. sekali. Ini gimana, Ya. harus ngapain ya? Oke, Nanya oke. terus gimana ya, ini bagus nggak apa, jadi bergantung. Akhirnya kalau nggak ada orang tua saya jadi takut memutuskan dan akhirnya nggak bisa memutuskan, jadi nggak mandiri. Karena bergantung ini kan. Harusnya kan kalau mandiri dia bisa memutuskan bijak gitu ya. Yang mana yang baik buat kitanya gitu. Nah terus Koko belajar untuk berani membuat keputusan tuh di umur berapa sih kok? Sebenarnya waktu papa meninggal. Oh oke, mau nggak mau ya itu mau nggak soalnya mau, kok ya? iya. Ngerti. Karena saya dipaksa untuk belajar jadi sangat-sangat dewasa. Itu ya, akhirnya usia 26 tahun, 26 atau 27 tahun itu titik balik saya. Jadi saya pribadi yang mandiri betul, gitu di saat mandiri. itu. Betul. Memutuskan mau apa segala macam sendiri. Nah, oke, sekarang kita bakal lanjut. Nah, katanya anak yang orang tuanya sangat disiplin itu pas udah besar anaknya bakal menjadi anak yang baik-baik. Itu mitos atau fakta kok? Kalau yang disiplin anaknya jadi baik, kayaknya ini fakta. Fakta. Kenapa tuh? Pengalaman pribadi juga sama kalau pribadi kan saya jadinya saya orangnya baik, tapi ya gara-gara pola asuhnya orang tua yang disiplin dan keras. Oke. Gitu ya. Saya jadi lebih ke empati sih. Sebenarnya baiknya itu kalau saya ngelihat empati, saya akhirnya ngelihat orang, oh saya kayak gini tuh salah, jadi saya harus ngebantu. Gitu ya. Jadi ini fakta banget, saya pengalaman pribadi, dan ini rata-rata teman-teman saya yang seusia saya juga ya, yang sudah bekerja gitu ya, yang dekat gitu ya, yang sahabat dekat dan segala itu mayoritas orang tuanya disiplin. Gitu. Nah ini kayaknya Koko relate banget ya tadi ya kalau aku dengar-dengar. Nah kan Koko sebagai orang tua nih, kalau misalnya anak Koko memiliki suatu pencapaian nih, nah Koko tuh sering memberikan penghargaan dalam bentuk materi kan ya Kok ya. Nah menurut Koko, setiap Koko ngasih penghargaan dalam bentuk materi itu, apakah hal itu tuh mampu untuk membangun motivasi si anak? Ya. Itu mitos atau fakta nggak sih? Fakta. Fakta ya Kok ya. Karena saya udah ngelakuin jelas. Ketika ada mainan atau barang gitu ya yang anak suka dan itu sebagai reward gitu ya dari hasil usaha, dia motivasinya lebih baik. Saya ngerasain banget itu. Terus biasanya lebih ke selain rajin gitu ya, kalau ngeberesin dia lebih sungguh-sungguh kalau ngebantuin. Oke. Itu yang saya rasain, dan memang motivasinya akhirnya ujung-ujungnya ke rewardnya gitu ya. Karena udah bantuin, jadi ya katanya teh pergi main misalnya, atau ya barang gitu, bentuknya ya lebih baik. Fakta. Nah tapi kayak apakah Koko pernah mempertimbangkan gitu, reward tuh nggak harus selalu dalam bentuk materi gitu kok, bisa dalam hal lain, mungkin seperti pujian atau apa kayak gitu. Betul. Nah menurut Koko yang lebih efektif tuh sebenarnya yang mana sih? Nah ini kalau saya sih mainnya materi, kalau istri mainnya pujian. Kimi cantik, Kimi udah baik, apa makasih udah bantuin gitu ya. Biasanya dua-duanya kita lakuin, tapi kalau pengalaman saya pribadi secara materi ya jauh lebih baik, dan dia lebih sungguh-sungguh sih sebenarnya kalau anak tuh. Oke. Nah yang terakhir nih Kok ya, katanya kalau kita ngasih tahu kebutuhan kita secara emosional ke orang tua nih, kita akan selalu mendapatkan respon yang baik. Menurut Koko itu mitos atau fakta? Fakta. Kenapa tuh Kok? Ini kalau secara pribadi, dan juga ini saya pernah ngelakuin juga ini selain ke orang tua ya, ke anak juga. Kalau ke orang tua dulu tuh gini, jadi ketika saya lagi sedih atau apa, kan pengen ngobrol gitu ya. Kalau ke teman kadang ya nggak tahu posisi saya gimana. Karena saya dulu lebih dekat ke si mami gitu ya, cerita dan segala macam. Akhirnya orang tua jadi tahu, oh terbuka gitu ya, saya terbuka sama orang tua. Oh Michael ya harusnya ambil keputusannya seperti ini. Itu dikasih tahu, orang tua juga jadi ngerti, jadi tahu gitu. Tapi kalau ya itu balik lagi, responnya kebetulan di orang tua saya karena dididik keras, jadi tahu apa yang harus dilakuin, baik dia ngasih taunya. Oke.
Kalau ke anak, si Kimi tuh suka itu pengen ditunjukin. Oke, Nih ya. loh, saya tuh bisa dapat gitu ya, kayak kemarin di gereja abis menang lomba apa segala macam. Dia pengen nunjukin itu tuh. Akhirnya kita jadi ya bangga juga, selain bangga terus dia juga kayak ngebuktiin bahwa saya tuh bisa gitu ya. Akhirnya ngelihat dia bahagia, akhirnya saya juga ikut bahagia. Gitu. Menarik sih kok, karena sebenarnya kemarin kan saya juga sempat nanya-nanya ini ke teman. Nah mayoritas tuh pada lebih sering mendem gitu kok. Kayak misalnya lagi sedih mereka tuh sungkan untuk mengekspresikan hal itu ke orang tua mereka. Karena mereka tuh ngerasa kayak, oh orang tua udah punya bebannya mereka sendiri nih, nggak perlu ditambah-tambahin kayak gitu. Nah menurut Koko, dari sisi orang tua nih, kalau suatu saat Kimi seperti itu, apakah Koko akan merasa sedih atau gimana gitu kok? Biasanya kan peka ya kalau udah tahu, apalagi dari kecil gitu ya. Yang jelas pasti kalau saya sih ajak ngobrol terbuka. Kalau ngomong anaknya sedih atau dipendem gitu ya pasti ikut sedih lah. Gitu ya, kenapa nggak cerita atau apa gitu ya. Dan mungkin ini balik lagi ke pola asuh. Kalau saya, kenapa meskipun saya didikan keras dan saya berani cerita ke orang tua, ya karena saya tahu gitu ya. Kalau nggak ke orang tua siapa lagi? Benar sih. Itu kalau saya mikir, kalau ke teman dekat atau sahabat pun ya saya cerita gitu. Tapi biasanya kalau pengalaman pribadi emang ke teman lebih enak ngobrolnya. Cuman nggak dapat solusi ya ya nggak dapat biasanya solusi. kok. Dan biasanya juga lebih ke ngomongnya ya sabar aja Mike, gini gitu. Kalau orang tua itu sebenarnya lebih kayak ngarahin, tahu apa yang harus dilakuin gitu. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke sesi kedua, yaitu setuju atau nggak setuju. Nah, jadi di sini aku bakal nampilin beberapa video dan mungkin ada quotes juga nih Kok ya. Nah, nanti Koko boleh meresponi, menurut Koko, Koko nih setuju atau enggak sih dengan video yang tadi gitu ya Kok ya. Nah, boleh masuk ke video pertama. Where's my potato chips? Oh, we're not having chips tonight, Munchkin. Sorry. I want my chips. Lizzie, Pete and I worked really. She's got a knife? It's just a SpongeBob It's knife. still a knife. Ve a bañarte y de ahí vas a tu cuarto y vas a dormir, ¿ya? Nah, oke. Nah, di sini kan bisa dilihat kalau orang tuanya tuh sedang mencoba gentle parenting gitu ya, kok kayak berusaha berkomunikasi, tapi ternyata kurang efektif nih di anaknya. Nah, Koko setuju nggak dengan hal itu? Kayak pelan-pelan menerapkan gentle parenting tuh sebenarnya tepat buat anak atau gimana gitu kok? Oke. Setuju kalau, nah ini ada kalaunya. Oke. Setuju kalau memang si anak ini bisa diatur gitu ya. Kalau misalnya berontak atau apa kayaknya kurang efektif. Yang ada malah tadi makin chaos gitu ya. Iya. Gitu. Kalau nggak setuju juga bisa ya, ini bisa dua sih, bisa setuju atau ini tergantung situasi. Saya kalau pribadi tidak setuju kalau misalnya si anak ini memang udah sifatnya seperti itu, ya harus ditegasin ini mah. Mau nggak mau. Ya, kayak yang tadi yang kakaknya mungkin ya, yang kayak gitu. Oke. Nah sekarang kita bakal lanjut ke video selanjutnya. I don't know if you mean everything to me, and I wonder can I give you what you need. Don't want to find I've lost it all, too scared to have no one to call. So can we just pretend? Don't know if you mean everything to me, and I wonder can I give you what you need. Don't want to find I've lost it all, too scared to have no one to call. So can we just pretend? Nah, gimana nih respon Koko ngelihat ini? Apakah sedih ataukah apa relate gitu kok? Iya, ini mah ya kalau saya sebagai orang tua ya sedih banget ya sebenarnya, karena nggak pernah puas sama apa yang dicapai oleh anaknya. Gitu ya. Harusnya ya misalnya kalau posisi sebagai orang tuanya siapa nih Felicianata ini ya pasti mengapresiat apapun yang dilakuinnya sekecil apapun. Sekecil apapun itu gitu ya. Ini saya kurang setuju ya kalau orang tua yang seperti ini.
Nah berarti kan di sini bisa dilihat kalau misalnya si orangnya ini orang tuanya ya sering mengabaikan si anaknya, bahkan nggak memvalidasi Peduli. perasaan si anaknya atau kayak. Nah, Koko setuju nggak sih dengan pernyataan ini? Kayak anak itu akan menjadi tidak nyaman di rumah kalau misalnya dia tidak mendapatkan kebutuhan emosional walaupun si orang tuanya ini hadir secara fisik gitu kok. Ya, setuju. Setuju ya? Setuju, betul itu. Oke, menurut Koko dampaknya kalau misalnya anak tidak nyaman di rumah karena hal itu kira-kira apa sih? Apa bakal seperti orang di video ini atau gimana gitu kok? Ya bisa jadi kalau ngelihat ya secara emosional nggak pernah diapresiasi, nggak pernah ditanggapin gitu ya, dicuekin apa segala macam, apalagi dicuekin itu udah pasti anak kayak buat apa sih di sini? Benar gitu ya. sih, Terus ya. ngapain yang ada jadi makin bete gitu ya, mendingan cari keluar ke tempat lain atau ya tempat lain yang bisa menerima dia. Gitu, ya. Benar-benar. Jadi akhirnya si anak ini bakal mencari rumah di luar ya betul. kok ya. Nggak akan di rumah saya yakin. Ya bisa jadi kayak gitu. Iya ngerti sih kok ya. Oke kita lanjut ke video berikutnya. Boleh. Ayo satu kali lagi. Loh, biar tenang ya. Lagi. Lagi marah ya ini. Iya lucu banget anaknya kok. Udah marah-marah. Bicara yang baik. Bruna mau apa? Mau main boba. Mau main bola. Bolanya ada di mana? Di atas. Perlu bantuan bapak nggak? Mau. Apa? Bapak nggak tahu apa dia bawa. Beri tangan bola. Sabar di sini. Nggak perlu nangis. Sabar. Tarik Kalau nafas Runa, lagi. kalau Runa lagi sebel, tarik nafas. Tarik nafas. Nah Koko setuju nggak sih dengan perilaku orang tuanya Ya. nih? Ini pernah saya lakuin. Oh, pernah. Jadi lebih reda emosi supaya nggak tantrum apa ya setuju. Setuju. Kenapa Koko setuju tuh? Ini soalnya belajar latihan kalau saya ke anak sih sabar pertama. Kedua dia belajar mengendalikan emosi. Jangan terlalu seneng banget, sedih banget gitu ya. Perubahan nggak Emosinya stabil. drastis Ya, gitu ya. jadi labil banget gitu ya. Jadi ini dengan tarik napas atau apa ya bisa. Biasanya kalau saya ke anak itu kalau misalnya nangis nggak dikasih gitu ya, diambil gadgetnya udah terlalu lama ambil. Saya pelan-pelan. Gitu ya. Pasti kan ngamuk apa segala macam. Sok, Kimi nonton, tapi janji ke papi 5 menit lagi Kimi langsung tidur. Oke Gitu oke ya. oke. Kan dia pasti ngamuk gitu. Nggak mau, saya tetap pegang itu handphone karena dia pas lagi jerit-jerit. Tapi sok sekarang diam dulu, tenang. Kalau tenang papi kasih, kalau nggak akan papi kasih. Akhirnya dia belajar juga ya. Belajar untuk meredam emosinya dia. Nah dari video ini nih Koko setuju nggak sih dengan pernyataan ini? Kalau yang tadi kan orang tuanya tidak memvalidasi perasaan anak ya, sedangkan di sini dia memvalidasi perasaan anaknya nih. Koko setuju nggak sih kalau menjadi orang tua yang komunikatif tuh lebih penting daripada menjadi orang tua yang otoriter yang kayak, Ya, yaudah setuju. kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gini Setuju. gitu. Oke. Semua harus dikomunikasikan, setuju. Oke. Nah kalau begitu kita akan lanjut ke video selanjutnya. Kamu jadi pesen ayam. Kalau jadi nanti dipesenin McDaniel ya. Enggak. Aku nggak mau makan. Gak apa-apa, ntar dipesenin aja ayamnya 2. Nah Koko setuju nggak sih kalau say sorry ke anak tuh susah banget gitu kok? Ya, susah sih. Susah ya? Susah banget. Oke, Nggak tahu oke. kenapa sih. Tapi kalau istri gampang. Dari istri ya. Iya. Dari sudut pandang istri gampang. Kalau dari sudut pandang saya susah sih memang. Saya tipe orang yang kalau ke klien atau ke mahasiswa kalau saya salah asa gampang minta maaf gitu ya. Iya. Tapi ke anak sendiri susah. Emang Oke. gitu ya. Jadi Pertama kalau mungkin gengsi kali Oh, ya, iya, ke anak, gengsi. aduh masa ke anak sendiri gitu ya minta maaf. Terus kedua juga kadang ya itu tadi ada yang ngeganjel. Kalau ngomong teh kayak ada sesuatu aneh gitu. Kalau buat saya. Nah terus berarti Koko biasanya mengungkapkan permintaan maaf Koko tuh seperti apa sih gitu ke anak? Oke. Apakah Biasanya- seperti di sini nawarin kamu mau makan nggak gitu atau kamu mau beli ini nggak gitu? Oke. Biasanya sih ketindakan kalau saya sih ajak main. Oke Kim, oke. udah yuk main aja. Nanti papi anterin misalnya. Atau kalau enggak nonton
biasanya. Lebih ke tindakan. Tindakan ya Iya. jatuhnya, tapi nggak secara verbal ngomong maaf maaf ya gitu, gitu, nggak. nggak. Oke, oke. Nah sekarang kita lanjut ke satu lagi ya kok ya. Nah udah sih gini aja ya kok ya. Nah Koko setuju nggak sih dengan pernyataan kayak gini? Iya. Dari Koko sebagai anak dan sebagai orang tua, perasaannya gimana gitu? Ya, Setuju nggak dengan statement ini? because of your friend because it's their first time living life tuh ya setuju. Setuju. Kalau misalnya Koko sebagai anak, apakah Koko akan melakukan hal itu ke orang tua Koko? Selama masih ada kesempatan gitu ya. Kalau misalnya anggap papa saya masih hidup ya Ya, Pasti. pasti ya kok ya. nggak mungkin nggak. Oke, oke. Nah, terus di sini ada pernyataan terakhir nih ya kok ya. Boleh coba dibaca ya. dulu ya. Jadi orang tua bukan hanya tentang mengasuh anak, namun juga tentang mengasuh diri kita sendiri. Sebab tidak mungkin kita mengelola dinamika perilaku dan emosi anak kalau kita sedang kesulitan mengelola diri kita sendiri. Menurut Koko statement ini benar atau tidak? Koko setuju atau enggak? Benar, setuju. Benar banget. Benar banget. Kenapa tuh kok? Soalnya gini, gimana kita mau ngajarin anak kalau misalnya diri kitanya juga belum benar. Itu aja gampangnya. Ketika lagi ada emosi, makanya ini pengalaman kalau saya ngajar, saya selalu sih ngajar ya ke mahasiswa. Apalagi angkatan kalian saya suka ngomong, saya punya masalah besar, tapi saya nggak pernah membawa masalah besar ini ke dunia kerjaan. Oke. Sama aja kalau misalnya saya lagi kesal atau apa mood saya ini, gimana saya mau ngasih tahu ke anak sendiri kalau kitanya juga moodnya nggak bener, yang ada ya nanti anak juga. Nah ini jadi kayak apa sih si papi teh gitu ya, malah jadi iya. Jadi kena dampaknya kena gitu dampak ya. ya benar. Padahal bukan dia yang Bukan salah dia yang gitu. salah, betul. Gitu. Oke. Jadi ngerembet kemana-mana. Nah, untuk Koko sendiri nih, kira-kira tindakan apa sih yang Koko usahakan untuk tetap memperbaiki diri agar kelak nggak berdampak negatif gitu ke anak Koko? Ya. Yang jelas pertama ya, kalau untuk dari sisi ini ya, kalau saya sih selalu kalau ada masalah atau apa bawa doa dulu, Tuhan, minta jalan keluar. Terus kalau misalnya dari sisi emosional, kebetulan saya orangnya emang sabar banget gitu ya. Saya bukan nyombongin diri, tapi emang mungkin didikan orang tua yang membuat saya akhirnya jadi sabar, jadi lebih empati, pengertian. Akhirnya saya belajar untuk membaca situasi dulu. Oke. Gitu. Iya. Ketika ada suatu apapun masalah, ada dampak gitu ya ke anak atau apa, saya selalu ngeliat dulu dari sudut pandang yang luas sih. Ini kenapa sih anak bisa gini? Jangan-jangan apa saya yang salah gitu ya? Atau emang treatment kata-kata gitu ya yang saya ucapkan itu nggak baik gitu ya. Nah dari situ baru kalau sudah tahu, oh ternyata saya yang salah gitu ya, saya pasti introspeksi diri. Oke, Gitu ya. benar. Iya. Gitu. Karena penting juga buat orang tua introspeksi supaya apalagi komunikasi sama ke istri ya, itu penting. Karena kalau misalnya saya jarang komunikasiin, istri juga nggak tahu apa yang saya pikirin gitu ya. Kadang malah jadi masing-masing akhirnya jalan masing-masing jadi nggak cocok. Oke. Gitu ya. Nah itu biasanya timbul awal cikal bakal permasalahan tuh itu. Apa yang saya pikirin nggak sesuai sama ekspektasi. Sehingga tetap dikomunikasikan dan introspeksi diri. Kalau saya yang salah pasti saya selalu introspeksi gitu. Kenapa sih saya bisa kepikiran lakuin tindakan kata-kata seperti ini. Baru kalau udah benar, udah situasinya tenang, baru bisa dijalankan ke anak gitu ya. Oke. Nah terakhir nih Koko ada pesan nggak sih untuk para orang tua lainnya di luar sana gitu kok? Oke. Diharapkan setiap orang tua bisa mengerti perasaan si anak dari kecil gitu ya, karena pengalaman pribadi pola asuh dari kecil itu yang akan membentuk karakter dan mental si anak ke depan gitu ya. Selama kita terutama nggak bisa menghargai anak dan nggak bisa juga mencintai keluarga gitu ya sebagai orang tua, itu akan berdampak ke psikis
gitu ya, dengan kejadian-kejadian mungkin tadi yang di film gitu ya. Iya, iya. Itu pasti efek dari orang tuanya, entah yang terlalu sibuk atau apa, tetap harus bisa kumpul gitu ya, meluangkan waktu bersama, kumpul, ngobrol, itu penting. Oke, last but not least nih kok. Iya. Ada pesan cinta nggak buat istri dan anak Koko nih kok? Oke, pesan cinta buat istri Elia gitu ya, istri saya. Terima kasih gitu ya, selama saya sibuk, Elia tetap ngurus Kimi, meskipun saya juga jarang membantu, tapi sesibuk-sibuknya Elia masih menempatkan waktu juga gitu ya. Terus yang kedua, saya juga terima kasih buat kesabaran Elia juga ya ngurus saya, dan ini saya disebutnya bayi besar soalnya. Karena ya itu tadi jarang apa namanya tuh, kalau ngobrol atau apa itu seringnya ya dikit gitu ya waktunya di malam, makanya kayak ngurus juga gitu. Tapi saya sangat appreciate kesabaran sama sayang gitu ya ke keluarga. Lalu untuk Kimi, saya harapin ke depan Kimi jadi anak yang terutama yang sopan gitu ya, yang baik, yang mau ngertiin orang tua, dan juga yang paling penting gitu ya, saya sih nggak minta Kimi harus nurut gitu ya, tapi Kimi bisa belajar untuk bertanggung jawab gitu ya dari semua apapun yang dikerjakan gitu ya. Semoga menjadi anak yang baik dan sukses. Amin. Amin. Oke. Terima kasih banyak kok sudah Sama-sama. hadir di podcast ini. Sekian Terima podcast kasih. kita hari ini. Boleh stay tune di podcast Ruang Temu untuk update selanjutnya.